Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Syafa di sini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi siklus bisnis. Siklus bisnis. Nah, siklus bisnis di sini ini merupakan satu gelombang yang menggambarkan turun naiknya kegiatan perekonomian di dalam suatu negara. Untuk gelombang kegiatan ekonomi tersebut ini bisa kalian lihat dari perkembangan jumlah produk nasional, ada perkembangan harga, juga bisa dilihat dari perkembangan kesempatan kerja. Siklus bisnis ini juga bisa disebut sebagai satu konjungtur yang mempunyai gelombang naik turun dan terjadi secara berulang-ulang. Ini biasanya berdasarkan lamanya siklus ekonomi ini berlangsung siklus jangka pendek yang biasanya terjadi selama bulanan atau tahunan, dan jangka panjang yang terjadi selama belasan tahun, dan jangka waktu yang sangat panjang sekali ini terjadi pada puluhan tahun. Adapun tahapan-tahapan di dalam siklus bisnis yang biasa dikenal ini terdiri atas 2 fase. Yang pertama ada fase expansion. Expansion ini terdapat 2 kondisi ekonomi di dalam fase ini. Yang pertama adalah recovery. Ini merupakan suatu fase pemulihan ekonomi atau perekonomian bangkit kembali, di mana pada fase ini pertumbuhan ekonomi ini terlihat mulai bergerak naik yang ditandai dengan yang pertama adanya gerakan peningkatan produk nasional, ada kesempatan kerja yang mulai meningkat, upah yang cenderung mengalami kenaikan, keuntungan perusahaan yang mengalami peningkatan, dan juga kegiatan ekonomi disebut ekspansi apabila terjadi kenaikan selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Itu. Sedangkan yang kedua ini adalah prosperity. Merupakan suatu fase di mana perekonomian ini mencapai kemakmuran. Di negara yang mengalami kemakmuran ini ditandai dengan yang pertama, adanya tingkat upah dan kesempatan kerja yang berada di dalam kondisi ideal. Yang kedua, ini adanya pertumbuhan ekonomi yang disebut mencapai boom. Apabila kegiatan ekonomi meningkat dengan pesat sehingga pertumbuhan ekonomi naik dan kemakmuran mencapai puncaknya, atau perekonomian ini disebut mencapai upper turning point. Itu. Nah, untuk fase yang kedua adalah fase contraction. Fase contraction ini terdapat 2 kondisi ekonomi pada fase ini. Yang pertama adalah recession, merupakan fase perekonomian yang sedang mengalami kemunduran. Adapun laju pertumbuhan ekonomi turun yang ditandai dengan yang pertama, nilai produk nasional yang semakin rendah.
Yang kedua, ini tingkat upah dan kesempatan kerja ini juga menurun. Yang ketiga, adanya keuntungan perusahaan ini juga mengalami kemerosotan. Sedangkan yang kedua, ini fase contraction di sini adalah fase depression. Ini merupakan fase di mana perekonomian ini mengalami krisis. Kegiatan perekonomian menurun secara sangat tajam sekali, kesempatan kerja juga sangat rendah, dan tingkat upah berada di tingkat subsisten. Selanjutnya, apabila krisis ekonomi berlangsung, ini terus akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mencapai titik lembah paling rendah atau perekonomian disebut mencapai lower turning point. Ini lawan dari fase prosperity ya. Itu. Untuk selanjutnya ini mengenai durasi siklus dan juga faktor yang mempengaruhi siklus ekonomi itu sendiri. Yang pertama, ini untuk durasinya adalah siklus jangka pendek, di mana siklus jangka pendek ini sekitar 40 bulan atau antara 3 sampai dengan 4 tahun. Ini pola siklus ini ditentukan oleh Joseph Kitchen 1923, di mana faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh dari alam atau nature dan adat istiadat ataupun kebiasaan. Pengaruh faktor alam ini contohnya pengaruh musim, iklan, cuaca yang terdapat di setiap negara. Adapun pengaruh adat istiadatnya, ini contohnya adanya perubahan kegiatan produksi yang menjelang tahun baru atau menjelang hari raya keagamaan yang sering kita rasakan. Yang kedua itu adalah siklus jangka menengah. Siklus jangka menengah ini durasinya, siklus jangka menengah adalah berkisar antara 7 sampai dengan 11 tahun. Siklus ini diakibatkan oleh adanya faktor eksternal, yaitu siklus matahari yang berdaur ulang 11 tahun sekali, di mana siklus matahari ini akan mempengaruhi iklim dan juga cuaca di setiap negara, sehingga akan mempengaruhi output nasional itu karena akan mengganggu aktivitas kegiatan produksi suatu negara. Yang C adalah siklus jangka panjang. C yang ketiga adalah siklus jangka panjang, di mana durasi siklusnya itu berkisar di antara 48 sampai 60 tahun. Faktor yang mempengaruhi siklus jangka panjang misalnya innovation, yaitu adanya ciptaan atau penemuan baru di dalam kegiatan ekonomi. Contohnya misalnya adanya penemuan dan perkembangan teknologi yang berdampak kepada kegiatan produksi ini juga akan berubah. Ini adalah durasi siklus bisnis dan juga faktor yang mempengaruhinya. Sekarang ini ada teori siklus bisnis. Ini secara umum dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah teori eksternal yang menyatakan bahwa akar dari siklus bisnis ini terletak pada fluktuasi suatu hal yang berada di luar sistem ekonomi. Misalnya adanya perang,
adanya revolusi iklim dan cuaca, adanya pertumbuhan penduduk, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kedua, ini adalah teori internal. Yang tadi eksternal, yang berikutnya adalah internal yang menyatakan bahwa siklus bisnis ini disebut oleh mekanisme yang berada di dalam sistem ekonomi itu sendiri. Misalnya contohnya aktivitas moneter ini berupa ekspansi atau kontraksi jumlah uang dan juga kredit. Yang selanjutnya aktivitas kebijakan fiskal ini di dalam mengendalikan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan lainnya, ini semuanya ini merupakan satu contoh siklus bisnis yang diakibatkan oleh mekanisme yang terdapat di dalam sistem ekonomi itu sendiri. Nah, ini berdasarkan uraian yang sudah Bu Safa jelaskan itu diperoleh satu gambaran bahwa sebenarnya siklus bisnis atau siklus ekonomi tidak bisa kita hindari. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur yang bersifat eksternal dan juga internal yang sangat sulit untuk diprediksi. Di samping itu, adanya pengaruh ekonomi yang terbuka ini mengakibatkan juga sulit untuk bisa memprediksi gimana perkembangan kegiatan ekonomi negara-negara lain yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, selanjutnya gimana caranya pengelolaan siklus bisnis? Untuk pengelolaan siklus bisnis itu sendiri adalah mengelola gimana caranya siklus supaya dampaknya itu negatif dan ditekan sekecil-kecilnya. Artinya selalu berupaya untuk memperkecil kepinjangan atau gap antara output potensial dan juga output real sehingga gelombangnya itu naik turun siklus ekonomi semakin kecil. Sementara kecenderungan atau tren perkembangan ekonomi di dalam jangka panjang itu terus diupayakan untuk meningkat. Untuk mencapai hal tersebut ini secara teoritis yang bisa digunakan ini ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan cara mengkombinasikan kebijakan jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Itu. Demikian yang bisa Bu Safa sampaikan di materi kali ini. Semoga bermanfaat. Selebihnya kalian juga bisa melengkapi dengan teori-teori dari sumber lain yang relevan dengan materi yang Bu Safa sampaikan pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.